Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi khabarin akhar niki. Wa fi khabarin iku tetep ing dalam hadis akhar kang liya. Itola'tu taidawuh itola'tu. Itola'tu ningali ingsun fil jannati ing dalam swarga. Fa idzan nalikani itola'tu aqallu ahliha. Itola'tu ningali ingsun fil jannati ing dalam swarga. Fa idzan nalikani itola'tu aqallu ahliya utai luwes titi'e ahli jannah iku an-nisa'u bira-bira wong wadon. Fakultu mongko ngucap ingsun aina ikun di an-nisa'u utai bira-bira wong wadon. Saya tanya kemana perempuan, saya lihat di surga kok sedikit. Kemarin hadis yang sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan kalau di neraka ternyata penduduknya mayoritas perempuan. Ketika orang-orang bertanya, kenapa perempuan banyak di neraka? Nabi menjawab mereka yukthirnal la'na wa yakfurnal ashir. Karena wanita itu suka mencaci maki, melaknat dan tidak mengakui atau mengkufuri nikmatnya suami. Kemudian riwayat yang ini Rasulullah SAW bahwa saya lihat di surga penduduknya yang perempuan itu sedikit. Fakultu ainan nisa. Nabi bertanya kepada malaikat, kenapa perempuan kok cuma sedikit di surga? Qala dawu sapa malaikat Jibril, saghalahunna al-ahmaran. Saghalahunna nungkulaken nyibuaken hunna ing nisa opo al-ahmarani perkara abang luru. Dua hal yang merah, maksudnya dua hal yang gemerlap dunia. Rupane azhabu emas, wa za'faronu lan za'faron. Za'faron artinya ya wangi-wangian ya, atau pakaian yang dihias dengan za'faron. Maksudnya kenapa banyak wanita tidak masuk surga? Karena mereka sibuk dengan uang dan perhiasan. Karena wanita ini sibuk dengan bersolek. Yakni ngarepno sapa malaikat Jibril al-hulliya ing pepaes wa musabbaghat siyab lan pira-pira pakaian kang den werna, aksesoris pakaian yang beraneka macam. Dua hal ini ya yang banyak disukai oleh perempuan. Mereka sibuk uang dan perhiasan. Itu yang menyebabkan mereka sedikit ada di surga. Wa qalat lan dawu sapa Aisyah tu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Atat teko sapa imro'atun wong wadon. Ada perempuan berkata ya, datang ilan nabi atat tumeka sapa fatatun wong enom, maksudnya wanita muda ya. Datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah inni fatatun. Inni sedune ingsun iku fatatun wadun enom. Saya ini seorang gadis ya. Saya ini seorang gadis ya. Ukhtobu kang den lamar sapa ingsun ya. Saya ini gadis sedang dilamar. Fa akrahu mongko sengit ingsun atazwija ing rabi. Saya ini gadis yang banyak orang naksir, banyak orang ngelamar, tapi saya ini tidak senang menikah. Fama hakuz zauji alal mar'ah. Karena saya belum tahu fama iku apa hakuz zauji utai haki bojo lanang alal mar'ati ing atase bojo wadon. Haknya seorang suami pada istri itu apa saja? Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, laukana lamun ono iku min fauqihi saking arah dhuwure mengkono-mengkono rajul ya.
ila qadamihi tumeka maring delamaani rajul utawa zaud niku. Seandainya suaminya dari atas bawah ya. Ono apa sodidun nanahwu. Seandainya suami itu bernanah dari kepala sampai ujung kakinya. Falah asadu nulin dilati sapa mar'ah hu ing zaud ma'adat mongko durung nekani sapa mar'ah syukrahu ing syukuri maring zaud. Nabi menggambarkan kewajibannya istri pada suami itu seandainya suami gudikan sekujur tubuh dijilati oleh istrinya belum sempurna atau belum sepenuhnya dia bertaat kepada suami. Jadi begitu berat. Qalat mongko ngucap sapa mengkono fatat fala atazawwaj. Mongko ora bakal rabi sapa ingsun. Kalau begini saya enggak mau menikah. Ternyata resikonya jadi istri itu berat. Qala dawu sinten Kanjeng Nabi, bala tazawwaji. Balik rabiyo sira wadon. Fa innahu sudune mengkono tazwij iku khairun luwih bagus. Hadis riwayat Imam Hakim. Jadi ada wanita takut menikah setelah Nabi memberitahukan tentang kewajibannya. Tapi Nabi mengatakan sebaiknya kamu nikah. Tidak nikah juga malah tidak bagus ya. Memang resikonya berat, pernikahan itu menimbulkan konsekuensi kewajiban taat seorang istri kepada suami. Tetapi itu juga sebanding dengan kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya. Selanjutnya qala dawu sapa Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, atat teko sapa imro'atun wong wadon min khos'ama saking tanah khos'am ila Rasulillahi marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko dawu sapa mengkono imro'ah, dawe ini sedune ingsun iku imro'atun wong wadon ayimun kang single. Ayimun itu kang sendirian. Wa uridu lan ngarepaken ingsun an atazawwaja ing yen to rabi sapa ingsun. Saya ingin menikah. Fama hakuz zaud. Fama iku apa hakuz zauji utai haki bojo lanang. Haknya suami itu apa? Kewajibannya suami, maksudnya kewajiban istri kepada suami itu apa? Ada orang single, perawan, kepingin menikah. Bertanya kepada Nabi, kewajibannya seorang istri itu apa sih? Idza aroda, qala dawu sapa Nabi, inna min haqqi zauji, setune iku saking hae bojo lanang, al zaujati ing atase bojo wadon, iku idza aroda nalikane ngarepaken sapa zaud ha ing zaujah. Farawadha nuli merti itu merayu sapa zaud ha ing zauja an nafsiha saking awak dhewe ne mengkono zauja wa ya halita zauja iku ala dhahri ba'irin ing atase dhuwure unta. Seandainya di atas kendaraan la tamna'u mongko ora kena nyegah sapa zauja hu ing zaud. Kalau suami itu ingin melakukan hubungan dengan istrinya, walaupun di atas kendaraan, istri tidak boleh menolak. Umpamanya bojone niki saking kebelete, kayak motor ngejak ya kudu gelem. Kecuali kayak mikrolet, bahaya. Motor maksudnya ya mobil pribadi. Kalau dulu di atas onta itu kan ada kayak rumah-rumahannya. Ya kalau hari ini mobil ya. Artinya di perjalanan pun harus dilayani. Wa min haqqi lan iku saking haqqi zaud ala zauja alla tu'tiya yanto ora wa aweh sapa zauja syai'an ing suci-wici min baiti saking omai zaud illa bi'idnihi angin kelawan idhini zauj. Yang kedua,
wanita itu tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari rumahnya suami tanpa izin suami. Fa in fa'alat, lamun nglakoni sapa mar'ah zalika ing mengkono-mengkono ikhraj niku, kana mongko ana apa al-wizru dosa iku aliha ing atase mar'ah, wal ajru lan ono apa ganjaran iku lahu kedue zaud. Jadi kalau wanita istri mengeluarkan hartanya suami, walaupun diberikan sebagai sedekah, suaminya dapat pahala, tapi perempuan yang tidak dapat izin itu mendapat dosa karena dia tidak berhak. Jadi harus izin pada suami. Wa min hakilan iku setengah saking haki zaud, Allah tasumau tayen to ora poso sapa zaujah, ora poso tatawuan kelawan poso sunnah, illa biidnihi angin kelawan idini zaud. Termasuk juga wanita istri tidak boleh puasa kalau tidak diizini suaminya. Puasa sunnah, lain kalau puasa fardu. Fa in fa'alat lamun nglakoni sapa mar'ah, ya ja'at mongko luwi sapa mar'ah, wa atosal dan ngelak sapa mar'ah, walam yutaqabbalan ora den trimo minha sange mengkono mar'ah atau zaujah. Kalau wanita itu ngeyel puasa tanpa izin suami, hanya dapat lapar tidak dapat pahala. Wa in kharajat lan lamun metu sapa mar'ah min baitiha saking omahe mengkono mar'ah bi ghairi idnihi kelawan tanpa izin zaud. Kalau ada istri keluar tanpa izin dari suami, la'anat mongko nglaknatiha ing mar'ah sapa al malaikatu malaikah hatta tarji'a singgo bali sapa mar'ah ila baitihi maring omai zaud au tatuba utawa taubat sapa zaujah atau mar'ah. Jadi ini garis besar kewajiban istri kepada suami. Yang paling penting yaitu wajib taat. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Tidak boleh mengeluarkan hartanya tanpa izin. Jadi memang istri ini sedemikian terikat dengan suami. Makanya solusinya ketika memilih suami atau bapak memilih calon mantu, hendaknya berhati-hati. Karena kalau sudah menjadi istri, dia akan sangat terikat dengan suami, sehingga dia tidak bebas lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, law amartu lamun perintah sapa ingsun ahadan ing wong suci, ayas juda ing yen sujud sapa ahad li ahadin maring wong suci, la amartu yakti perintah ingsun al mar'ata ing wong wadon, antas juda ing yen sujud sapa mar'ah li zaujiha maring bojone mar'ah min azmi haqqihi saking agunge haqqi zaud alaiha ing atase mengkono zaujah. Seandainya boleh manusia sujud pada manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka istri itu disuruh sujud pada suami. Tetapi itu tidak. Maksudnya seandainya saking tingginya kewajiban taat pada suami, seakan-akan disuruh sujud. Tetapi suami tidak boleh semena-mena. Bukan berarti terus suami harus merasa dipertuan. Relasi suami istri itu harus muasyarah bil ma'ruf, berumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jangan suami semena-mena ya. Memang wanita harus taat pada suami, tapi suaminya juga harus mencintai istri. Jadi seimbang. Sama dengan murid harus menghormati guru. Guru juga harus menyayangi murid ya. Tidak ada yang mutlak, jadi harus ada imbal balik, saling menghormati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma takunu, aqrabu ma utilih parake perkara takunu kang ono sapa al mar'atu wong wadon min wajhi rabbiha saking wajahe pangerane mar'ah iku idza kanat nalikane ono sapa mar'ah iku fi qari baitiha ing dalem tengahe omahe mengkono mar'ah. Jadi wanita ini mendekat dengan Allah itu tidak usah jauh-jauh ke tempat lain. Diam di rumah
bagi seorang istri itu sudah ibadah. Jangan keluar rumah, itu ibadah. Sama dengan hari ini, musim pandemi ini, kita diam di rumah ini ibadah. Sebab dengan kita diam tidak kemana-mana, ini kita tidak ikut menyebarkan penyakit. Kalau kita keluyuran, metu-metu, kamu ke warung, ke warnet, itu kamu berdosa. Karena kamu secara tidak langsung berpotensi menularkan penyakit pada orang lain. Jadi kamu harus tanggung jawab. Kamu di pondok ini temanmu banyak. Kalau kamu sampai terkena COVID, temanmu terkena, kamu berdosa. Makanya hari ini ibadah itu diem di rumah, diem di pondok. Kita diem tidur di pondok ini ibadah. Karena berarti tidak mencelakakan orang lain. Seorang istri diem di rumah itu ibadah. Jadi istri tidak usah sibuk-sibuk ceramah ke sana ke sini ya. Istri saya ya sudah di rumah aja. Kita ini perlu rumah tangga ini harus ada yang berbagi tugas. Suami ini sebagai kepala, istri sebagai bendahara di rumah, bagian ngatur ratu rumah tangga. Kalau suami pergi, istri pergi, ya rubuh rumahnya tidak ada yang nunggu ya. Banyak kasus seperti itu. Anak-anak jadi nakal, rumah tangga berantakan karena suami istri sibuk di luar. Konsep yang benar, suami yang bekerja, istri di rumah. Istri fokus ngurusi rumah tangga. Ya boleh dia kerja, tapi sebaiknya kerjanya di rumah. Istri kerja di luar rumah ini resiko ya. Macam-macam godaannya di luar rumah ya. Makanya di rumah itu lebih aman. Wa inna sholataha lan sedune sholati imro'ah fi sohni dariha ing dalam jogane, maksudnya apa jogan nih apa? Ruangan dalam itu loh, jogan. Jogan itu ruangan dalam, di dalam rumah. Iku afdhalul luwi utama min sholatiha saking sholati mar'ah fil masjidi ing dalam masjid. Wanita ini lebih bagus sholat di rumah. Walaupun ke masjid juga boleh ya. Tidak dilarang. Kecuali kalau ke masjid itu masjidnya jauh dan bahaya. Selama masjidnya aman, wanita boleh saja ke masjid. Tetapi sesungguhnya dia sholat di rumah itu lebih baik. Wa sholatuha utawi sholati mar'ah fi baitiha ing dalam kamarin kuno mar'ah iku afdhalul utama min sholatiha tinimbang saking sholati mar'ah fi sohni baitiha ing dalam jogane ruang tamu itu loh, ruang depane omahe mar'ah ya. Jadi wanita ini sebaiknya di dalam kamar itu lebih bagus ya. Jangan keluyur-keluyur ya. Sholat dalam rumah lebih baik. Bagi perempuan, bagi anak pondok juga sebaiknya di dalam pondok, jangan ngeluyur. Ngeluyur ini hari ini berpotensi menularkan penyakit ya, berbahaya. Harus sadar kamu. Lah wanita-wanita juga begitu. Dia lebih bagus di rumah, taat pada suami daripada keluyuran kemana-mana. Wa sholatuha utawi sholate mengkuno mar'ah fi khot'iha ing dalam sentongane. Sentongan itu ruangan khusus, ruangan privat. Sentongan, jorbian sentongan ya, ruangan kecil. Ruangan khusus yang di dalam rumah. Iku afdhalul utama min sholatiha sanging sholati mar'ah fi baitiha ing dalam omahe mengkono kamare mar'ah. Wal mahda'u ta'artini mahda' iku baitun omah fi baitin ing dalam jeruni omah. Jadi kamar yang paling privat. Nah, itu lebih baik. Artinya wanita itu lebih baik yang di dalam rumah. Jangan kemana-mana. Wa dzalika uta mengkono afdhal. Kenapa kok lebih baik? Lisatri karena nutupi supaya wanita ini tidak kelihatan orang lain. Walidzalika karena mengkono afdhal. Qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'atu te wong wadon iku auratun aurat. Fa idza kharajat nalikani metu sapa mar'ah istasrafaha mongko marek-mareki ha ing mar'ah sapa asyaitonu setan. Wanita ini ada aurat, ada daya tarik
wanita di luar rumah ini banyak godaan, banyak setan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidon halimane hadis yang lain mengatakan lil mar'ati iku tetep kedue wong wadon asru auratin utai 10 aurat. Fa idza tazawwajat nalikane rabi sapa mar'ah satar mongko nutupi sapa zauju bojo lanang auratan ing aurat wahidatan kang siji. Wa idza mata nalikane mati sapa matat nalikane mati sapa mengkono imro'ah satar mongko nutupi opal kubru kuburan al asra auratin ing 10 pira-pira aurat. Jadi wanita ini mengandung banyak 10 aurat. Kalau dia bersuami tertutup 1, masih ada 90%. Jadi dari tubuh wanita ini banyak hal-hal yang harus tertutup. Baru kalau sudah mati hidup tertutup 100%. Artinya selama masih hidup wanita ini hendaknya bisa menjaga diri. Apalagi sudah bersuami ya. Jangan pergi-pergi, jangan mejeng, jangan karaoke. Sudahlah. Kalau perlu hiburan, cukup hiburan di dalam rumah. Suami juga harus bisa memberi hiburan pada istrinya, biar nggak bete. Ya sekali-kali kalau pergi ya diajaklah istrinya ya. Jangan istrinya dikurung kayak kucing kurung. Ya perlulah diajak keluar ya. Tetapi jangan keluar sendiri. Yang dimaksud Kanjeng Nabi itu tidak boleh ngeluyur. Wanita tidak boleh jalan-jalan sendiri. Hendaknya dia selalu ditemani oleh suaminya. Karena di luar rumah ini banyak godaan. Banyak kasus rumah tangga yang sibuk, istri kerja, suami kerja. Ujung-ujungnya sing lanang kecantol, sing wedok kecantol. Sing lanang punya pacar, sing wedok punya pacar. Yang ruwet ya. Satu rumah tapi 2 kekasih, kan kacau. Nah ini penyebabnya ya kesempatannya itu. Ada saya dulu santri, istrinya ya di luar rumah. Saya bilang nggak usah. Akhirnya dia cemburu cerai. Saya bilang ya salahmu, ngapain kamu cemburu? Mau kamu ngasih izin istrimu keluar rumah ya resikonya seperti itu. Sing lanang cemburuan ya akhirnya ya pegatan. Yang lebih bagus istri itu ada di rumah. Suami yang harus memberi nafkah. Nah itu yang benar. Kalau kuali istri di luar rumah, suaminya malah di rumah. Wah ini bencong. Sing wedok dadi lanang, sing lanang dadi wedok. Nggak boleh. Sing lanang kudu dadi lanang, sing wedok kudu dadi wedok. Ya, ini rumah tangga yang benar ya. Fahuku uzauji mongkau tay piro-piro haki bojo lanang ala zaujati ing atasi bojo wadon iku katsiratun akeh. Banyak sekali kewajiban istri pada suami. Tapi wa ahammuha utawi luwih pentinge hukuk iku amroni perkara loro. Perinciannya banyak tapi garis besarnya 2. Ahaduma utesa suwijine amroni iku asyanatu ngrekso. Yang pertama menjaga diri, menjaga harta, menjaga rumah. Yang kedua asyana wasatrulan nutupi, menutup diri jangan diumbar. Yang kedua wal akhor utai kang liyo, 2 garis besar kewajiban. Yang kedua adalah tarkul mutolabati, ninggal tuntutan, penyuprih, tidak meminta, menuntut bima kelan perkara waro al hajati kang sak nduhure kebutuhan. Hendaknya istri ini jangan menuntut suami berlebihan. Istri harus tahu kondisi suami. Jangan terlalu boros, jangan banyak belanja. Akhirnya suaminya bingung, suwe-suwe ya kalau dia punya iman. Kalau enggak nekat nyolong. Naudzubillah. Kapan hari ada orang nyuri handphone saking petengi karena anaknya perlu sekolah online. Bapaknya nggak bisa beli, mungkin digeremengi terus sampai bojone. Akhirnya terpaksa nyolong. Nah ini kan fatal. Jadi suami bisa gelap mata karena tuntutan istri. Makanya istri harus bisa menjaga suami.
jangan minta yang berlebihan. Atau jangan minta sesuatu yang di luar kemampuan suami. Wa ta'affufu lan amri karekso an kasbihi saking penggaweane Zaud idza kana nalikane ono apa kasbu iku haraman haram. Dan istri harus bisa menjaga diri seandainya suaminya itu kerjanya tidak halal, haram. Suami haram, istri jangan ikut makan. Kalau tahu itu haram. Suami hati-hati, jangan bekerja yang ngawur. Sebab apa yang kamu ambil diberikan anak istri, ini efeknya menjadi jelek. Makanan haram menjadi pikiran-pikiran yang haram. Banyak anak sekarang ini yang semakin bandel, nuwakal. Tadi saya ada orang datang ke sini, anaknya nggak sekolah, nggak mau ngaji, main handphone dok. Jadi gara-gara kelas online ini, kelas online. Anaknya sedulinan dok, kanan di sedulinan dok. Ini bahaya yang tidak dihitung. Kemarin saya ke Dampit, ke rumahnya alumni di gunung. Saya ke toilet. Di dapur ada 3 anak, pegang handphone semua, nggak ngomong kabeh, metetek kabeh, telu jejer, mencunduk kabeh ini. Jadi waduh bahaya, padahal ke gunung ya. Dampit paling kidul. Anak-anak di gunung is gak sinau, yusnya kelempet. Saya lihat lah boleh gak noleng ini kabeh. Oh belajar online saya bilang. Alias game online. Belajar online akhirnya ya game online ini akhirnya. Ini berbahaya sekali. Dampaknya kepada akhlak. Nah, salah satu penyebabnya akan menjadi berat kalau makanannya haram. Orang ini kalau makanannya halal masih bisa diomongi, hatinya tidak keras. Tapi kalau sudah makanannya haram, wah ini berat. Sulit diajak baik jadi sulit. Bensinnya ya salahnya. Sepeda motor bensinnya kecap, wis gak iso, mesti wancal loh gak iso, guling gak kena. Pokoknya makanannya kecap. Lah orang yang makanannya haram, ya kayak sepeda motor ninja, bensinnya kecap medawet, wis ambrol ini. Sulit ini, tidak bisa gerak. Orang kalau makanannya haram, sulit diajak baik, sulit. Jadi gandolnya orang ya apa? Salah satu efek orang itu menjadi sulit jadi baik itu kalau makanannya tidak halal. Makanya hati-hati ya. Muka-muka semua diberi rezeki yang halal. Kita ini ya kepingin selamat, muka-muka selamat dunia akhirat.